وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, al-iman, dan berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nikmat keamanan, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Melewati taman di antara taman-taman surga, farta'u, maka berhentilah, duduklah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa maksud dengan taman dari taman-taman surga?
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan halaqud dzikr, halaqah dzikir, yang disebutkan di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu dia adalah taman dari taman-taman surga. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, "Faman dakhala biha fil akhirah." Barang siapa yang masuk di dalamnya di dunia, yakni bermajlis ilmu di dunia, dakhala biha fil akhirah, maka dia akan memasukinya nanti di akhirat. Maka kenikmatan yang seperti ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat itu. Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang mengikuti beliau di atas kebaikan. Adapun pembahasan kita berkaitan dengan keutamaan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Baik, Dzulqa'dah tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 2 apa 3? 23. Berarti tinggal berapa hari lagi? 7 hari lagi atau 6 hari lagi. Karena bulan Hijriyah imma sampai tanggal 29, kalau tidak melihat hilal maka disempurnakan menjadi 30 hari. Adapun kitab yang akan kita baca yaitu kitab yang berjudul Majalis Ashri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyriq, karya dari Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menciptakan untuk mereka musim kebaikan, musim yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan keberkahan, yang salah satu musim tersebut adalah bulan Dzulhijjah, yang keutamaannya insyaallah taala kita akan
sebutkan di dalam kitab ini. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, anna Allah Ta'ala faddala ba'd asy-syuhuri wal ayyam wal layali ala ba'din liyakuna dhalika awnan lil muslimi fi ziyadatil amal. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan keutamaan kepada sebagian bulan, sebagian hari-hari, sebagian malam-malam atas sebagiannya, kecuali yang pertama agar membantu seorang muslim dalam menambah amal. Yani tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada musim-musim tertentu yang penuh dengan keutamaan agar membantu kepada kita menambah amal. Warraghbati fi ta'ah, dan memiliki semangat dalam ketaatan. Merupakan fitrah setiap manusia ketika dia melihat di hadapannya keuntungan yang besar, maka hatinya akan tergerak untuk mendapatkannya. Begitu juga dalam bulan Dzulhijjah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan yang begitu besar di dalamnya, maka hati seorang mukmin, hati seorang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari pembalasan dan tamak atas surga Allah Subhanahu wa taala, pasti tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan di bulan yang mulia tersebut. Wa tajdidin nasyati liya'dhama ajrah. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaharui an-nasyat, semangat, liya'dhama ajrah, agar pahala yang didapatkan besar. Contohnya di bulan Ramadan, yang mana di luar bulan Ramadan kadang seorang tidak sempat melakukan solat malam, bahkan solat-solat sunnah banyak ditinggalkan. Namun ketika masuknya bulan Ramadan, semangatnya baru. Mulai dia memperbanyak membaca Al-Quran, mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, tidak mau tertinggal solat tarawih. Dan itu yang kita lihat, saksikan pada semua tempat di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika datang bulan Ramadan, kita lihat masjid penuh. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan musim-musim tertentu memiliki keutamaan agar semangat baru lagi. Wa yu'dhi bi nasibin wafirin min at-thawabi. Kemudian tujuan yang keempat,
agar manusia ini mendapatkan bagian yang sempurna dari pahala. Fayata'ahhabu lil maut qabla nuzulih, sehingga dia akan mempersiapkan diri dari kematian sebelum datangnya. Wa yatazawwadu lil ma'adi, dan menambah bekal untuk hari al-ma'ad, hari setelah kematian. Inilah tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian musim, bulan, hari-hari tertentu yang memiliki keutamaan, agar menambah bagi kita semangat dan menambah pahala. Sehingga orang-orang yang beriman pada musim tersebut mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan para ulama kita terdahulu, mereka sangat mengagungkan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Para ulama salaf kita terdahulu, mereka sangat mengagungkan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala, kanu yu'azzimuna 13, bahasanya dulu para ulama salaf mereka mengagungkan 10. Yang pertama, al-ashrul akhiru min Ramadan. 10 yang pertama, 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Taib yang pertama, mereka mengagungkan 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang kedua, wal asrul awwalu min Dzulhijjah, 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, wal asrul awwalu min al-Muharram, 10 yang pertama dari bulan Al-Muharram. Taib, kita yang mengaku
mengikuti manhaj salaf, menisbahkan diri kita kepada pemahaman para salafus salih, maka hendaknya kita mengikuti apa yang mereka amalkan. Dan di antara amalan mereka adalah mengagungkan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Taib, adapun keutamaan sepuluh yang pertama dari bulan Dzulhijjah, disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Fajr ayat yang pertama dan kedua. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajri, demi waktu fajar, wa layalin ashar, dan malam-malam yang 10. Ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid, dan yang lain keduanya dari kalangan salaf dan ulama belakangan, innaha asyru Dzulhijjah, yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 dari bulan Dzulhijjah. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa huwa sahih, dan inilah yang sahih. Perkataan ini juga disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syaukani dan mayoritas dari kalangan mufassirin. Taib, syahidnya di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali pada sesuatu tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat penting bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yani tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari ciptaan-ciptaannya kecuali pada ciptaannya tersebut memiliki keutamaan-keutamaan yang besar dan sangat penting bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan dari hadis yang pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabba ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidaklah
dari hari-hari yang mana amal soleh pada hari-hari tersebut ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minhu darinya, fi hadhil ayyamil ashr, daripada hari-hari yang 10. Tapi solangi, tidak ada hari-hari yang mana amal saleh di dalamnya paling Allah Subhanahu wa taala cintai darinya daripada hari-hari yang 10. Ini maksud 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Yani para sahabat ingin membandingkan keutamaan amal soleh yang kita lakukan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan jihad di jalan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar, yang mana para sahabat sangat mengetahui keutamaan yang mereka dapatkan ketika mereka keluar berperang. Bahkan disebutkan di dalam hadis, yakni keutamaan berjihad di jalan Allah, la ghadwatun aw rawahatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Keluar di waktu pagi atau keluar di waktu sore fi sabilillah, di medan peperangan, maka itu lebih baik dari dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya beserta isinya. Berjalan di waktu pagi atau di waktu sore di medan peperangan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan keutamaan jihad di jalan Allah diletakkan oleh Rasulullah SAW urutan yang kedua setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amalan apakah yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala thumma madha? Bertanya lagi, kemudian apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Qala thumma madha? Kemudian lelaki ini mengatakan, kemudian apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan urutan yang kedua, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni keutamaannya setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan begitu besar keutamaan yang ada pada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maka banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jihad di jalan Allah merupakan salah satu syarat seseorang dikatakan jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat mereka ingin membandingkan mana yang lebih besar keutamaan jihad di jalan Allah dengan amal saleh yang dilakukan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walal jihad fi sabilillah. Tidak pula berjihad di jalan Allah. Maknanya amal soleh yang diamalkan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah melebihi keutamaannya daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Quran yang kita baca pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, maka itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ilmu pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat dan amal-amal saleh yang lainnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan begitu besar keutamaan amal soleh yang kita lakukan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Seseorang keluar berperang binafsi dengan jiwanya. Ini dia langsung berperang, tidak mewakilkan orang lain, tapi dia keluar langsung berperang wa malihi dengan hartanya. yakni dia membekali dirinya, bukan dibekali oleh orang lain. Walam yarji' min dzalika bisyai', dan tidak kembali darinya sedikit pun. Maknanya, yang bisa menandingi amal soleh yang dilakukan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah ketika dia berperang dan mati syahid. Itu baru bisa menandingi amal soleh yang dilakukan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Taib, keutamaannya besar apa tidak? Keutamaannya sangat besar.
Keutamaan mati syahid sangat besar. Orang yang mati syahid di medan peperangan aman dia dari fitnah kematian, fitnah kubur, fitnah ketika dibangkitkan. Rasul mengatakan cukup dengan kulan pedang di atas kepalanya, dia aman dari fitnah kematian. Kemudian dia akan dinikahkan dengan beberapa bidadari. Yang masuk surga pada hari kiamat, setiap mereka diberikan 2 bidadari surga. Itu orang yang tidak mati dalam medan peperangan, setiap mereka diberikan minimal 2. Ya. Dan orang yang mati di medan peperangan dinikahkan dengan bidadari surga berapa Pak dia? 22 bidadari surga. 22. Yang mana bidadari surga penutup kepalanya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu penutup kepalanya saja. Dan penutup kepalanya ya, kalau turun ke bumi ini akan menjadikan bumi ini seluruhnya harum. Ya. Kemudian orang yang mati syahid memberikan syafaat kepada keluarganya. Dan banyak sekali keutamaan yang ada pada mati syahid. Amal saleh yang kita lakukan pada 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah yang bisa menandinginya adalah mati syahid. Dan syarat dia keluar sendiri kemudian membawa bekal dan dia tidak kembali, alias mati syahid di tempat. Adapun kalau dia berperang dengan jiwanya dan hartanya, kemudian masih kembali ke rumahnya, maka itu belum bisa menandingi keutamaan amal soleh yang dilakukan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan begitu besar keutamaan amal soleh yang kita lakukan pada hari-hari tersebut. Taib hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Taib di dalam hadits ini keutamaannya ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min amalin azka 'inda Allah azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'malu fil ashril adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari amalan
yang paling bersih di sisi Allah. Lafaz yang kedua, paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala a'zama ajran, dan tidak pula yang paling besar pahalanya. Paling bersih, paling besar pahalanya dari kebaikan yang dia amalkan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Paling bersih, paling besar pahalanya. Rasulullah SAW ditanya, tidak pula berjihad di jalan Allah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak bisa menandinginya berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seseorang keluar dengan jiwa dan hartanya, falam yarji' min dhalika bi syai', dan tidak kembali dari demikian itu sedikit pun. Yakni yang menandingi keutamaan amal saleh yang dilakukan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah ketika seorang mati syahid, itu baru bisa tertandingi keutamaannya. Hadits ini dikeluarkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Baik, pada hadits yang kedua ini ada dua lafaz yang menunjukkan keutamaannya. Azka indallah, yang paling bersih di sisi Allah. Kemudian yang kedua, paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, dulu aku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, fadzakartu lahul a'mal, kemudian aku menyebutkan kepada beliau tentang amalan-amalan. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-'amalu fihinna afdalu min hadhihi al-'ashr, tidak ada dari hari-hari yang mana amal saleh di dalamnya lebih afdal, lebih utama daripada hari-hari yang 10. Yani 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan berjihad di jalan Allah? Apakah bisa menandingi amal-amal soleh tersebut? Fa'akbarahu,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap perkara ini besar. Dan para sahabat yang bertanya tentang jihad di jalan Allah, karena mereka menganggap bahwasanya berjihad di jalan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Faqala walal jihadu, Rasulullah SAW mengatakan tidak bisa menandinginya sekalipun jihad di jalan Allah. Illa an yakhruja rajulun binafsihi wa malihi fi sabilillah thumma takunu muhjatu nafsihi fihi, kecuali seseorang keluar dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak kembali darinya, alias mati syahid, baru bisa menandingi amal saleh yang dilakukan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya para ulama mengatakan di sini, wa annal 'amila fi hadzal 'ashr afdal min al-mujahidi alladhi raja'a bi nafsihi wa malihi, bahwasanya orang yang beramal soleh pada 10 yang pertama ini afdal, lebih afdal daripada orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, akan tapi dia masih kembali, masih hidup. Yang menunjukkan begitu besar keutamaan amal saleh pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi kita sebutkan beberapa ayat yang menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat mereka menanyakan tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa bisa menandingi keutamaan yang ada pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, begitu juga berjalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta mereka, jiwa-jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, derajat mereka sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang beruntung, beruntung dunia akhirat. Allah mengatakan di sini keutamaan berjihad di jalan Allah
a'zamu darajatan indallah. Derajat mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun keutamaan ini tidak bisa menandingi keutamaan amal saleh yang dilakukan pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Taib, hadis yang keberapa? Keempat. Taib, hadis yang keempat menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mempersaksikan bahwasanya hari-hari 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah dia adalah afdalu ayyamid dunya, lebih afdal dari hari-hari sedunia ini. Tapi di dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Paling afdal hari-hari sedunia adalah hari-hari al-ashr, hari-hari yang 10. Maksudnya 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Taib, jika ada pertanyaan mana yang lebih afdal 10 terakhir dari bulan Ramadan ataukah 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, maka jawabannya adalah dalam masalah ini ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Adapun pendapat Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yang lebih afdal adalah 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebagian mereka mengambil pendapat pertengahan, sebagian mereka mengambil pendapat tengah-tengah. Mereka mengatakan 10 yang terakhir dari bulan Ramadan lebih afdal malamnya daripada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan lebih utama dari malam-malam 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Malamnya lebih
utama. Adapun siang harinya, maka 10 awal Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Ini yang mereka ambil jalur pertengahan. Tapi sebacakan perkataan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, أن الأشهر الأيام الأول من شهر ذي الحجة هي خير أيام السنة على الإطلاق. Bahwasanya 10 hari-hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah dia adalah sebaik-baik hari alal itlaq secara umum. Wal ashrul layali al akhirah min syahri Ramadan ya khairu layali sanah alal itlaq. Adapun 10 malam-malam yang terakhir dari bulan Ramadan, maka dia lebih baik hari-hari secara itlaq. Ini perkataan Syekh Abdul Razzaq. Berarti pada bulan 10 bulan Ramadan yang terakhir dia lebih utama pada apanya? Malamnya. Adapun 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah dia lebih utama pada siang harinya. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan layali al-ashr al-akhiri min Ramadan afdalu min layali ashr Dzul Hijjah. Beliau mengatakan malam-malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan lebih afdal dari malam-malam 10 dari bulan Dzul Hijjah malamnya. Wa ayyamu asri Dzul Hijjati afdalu min ayyami asri Ramadan. Dan hari-hari, maksudnya siang harinya 10 yang pertama dari bulan Dzul Hijjah itu lebih afdal dari hari-hari 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan wa bihadza tafsil yazulu ishtibah. Dengan perincian ini maka hilanglah kerancuan. Tapi ini pendapat yang kedua, yang mana para ulama mengambil jalan tengah. Adapun pendapat yang pertama, yaitu pendapat Al-Imam Ibnu Katsir, mengatakan ya, yang paling afdal adalah 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, malamnya dan siangnya. Adapun pendapat yang kedua ini, mereka mengambil jalan tengah. Di 10 terakhir dari bulan Ramadan dia lebih afdal pada malam harinya, dan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah lebih afdal pada siang harinya. Tapi kesimpulannya dari ayat yang kita baca dan hadis-hadis menunjukkan
begitu besar keutamaan yang ada pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah kesempatan bagi kita yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita untuk menambah pahala amal, untuk menambah bekal. Amalan yang sedikit namun pahalanya begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman pasti akan tergerak hatinya untuk memperbanyak amal saleh, karena dia yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bekal yang akan dia bawa kecuali amal saleh yang dia lakukan sewaktu di dunia, supaya kita tidak menyesal. Karena setiap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan menyesal. Baik dia orang baik, ya orang yang muhsin, atau yang buruk amalnya, pasti dia akan menyesal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa an-nadim." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dia akan menyesal. Wa in kana muhsinan nadima alla yazdada. Jika dia adalah orang yang baik amalnya, dia menyesal kenapa dia tidak menambah kebaikan. Wa in kana musian nadima alla yasta'tiba. Dan jika dia adalah orang yang buruk amalnya, dia akan menyesal kenapa dia tidak berhenti dari keburukan tersebut. Maka selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nafas, memberikan kita hidup di muka bumi ini, maka hendaknya kita gunakan umur kita ini sebaik mungkin untuk kebaikan, beramal saleh, menambah bekal sebagai persiapan kita dari kematian. Tapi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.